pembangunan daerah. Jadi ini cocok nanti akan disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda, Pak Dr. Doni Iskandar. Untuk kesempatan pertama, saya mempersilahkan Pak Dr. Andes Kayan Lumban Gaul, Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana BPBD Provinsi Jambi. Dipersilahkan Pak Kayan. Halo. Ya, Pak Kayan, masuk. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kepada kami dimintakan menyampaikan strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Jambi. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, perlu kami sampaikan pertama sekali bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang kami laksanakan selama ini tidak terbatas pada lahan gambut ataupun lahan mineral, tetapi kebakaran hutan dan lahan secara umum keseluruhan dia. Kemudian yang kedua bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ada 3 fungsi yang kami lakukan. Yang pertama fungsi koordinasi. Itu dilakukan pada saat pasca pra-bencana dan pasca bencana. Kemudian fungsi komando dilakukan pada saat tanggap darurat. Kemudian ada fungsi pelaksana ini dilaksanakan secara rutin, terus-menerus. Gimana Pak? Ada masalah Pak? Halo? Halo? Kedengaran, lanjut. Ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada 3 jenis bencana, ya menurut undang-undang tersebut, ya bencana alam, non alam, dan sosial. Bencana sosial akibat ulah manusia. Nah, berdasarkan data selama ini ternyata kebakaran hutan dan lain itu akibat ulah manusia. Maka strategi yang kita laksanakan adalah ke manusianya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya bahwa pemerintah provinsi itu tugasnya adalah memperkuat, mendampingi, merapat ke kabupaten ketika terjadi bencana. Kenapa demikian? Karena sejatinya yang punya masyarakat, yang punya wilayah adalah kabupaten kota. Selanjutnya mengenai luas lahan gambut saya kira sudah tidak perlu kita bahas lagi. Nah, kemudian saya langsung saja karena waktu juga tidak terlalu banyak. Masuk ke strategi seperti judul yang diminta. Ada 2 strategi intinya pada garis besarnya itu. Yang pertama mengoptimalkan pencegahan. Kemudian menjalin sinergitas para pihak terkait pada tingkat pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota, dunia usaha, kemudian menggalang partisipasi masyarakat, kemudian juga meminta dukungan akademisi dan kerjasama dengan media. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama sosialisasi ini kami gunakan jejaring komunikasi yang kami punya, ya, seperti di tiap desa, memang belum seluruhnya. Tiap desa kami mempunyai program pemberdayaan desa tangguh bencana. Dalam desa tangguh bencana tersebut ada 2 forum yang kami bentuk. Yang pertama forum pengurangan risiko bencana. Kemudian yang kedua adalah forum relawan penanggulangan bencana. Nah, forum yang pertama, forum pengurangan risiko bencana, itu bekerja pada saat pra-bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Nah, kemudian forum relawan penanggulangan bencana, itu bekerjanya pada saat bencana. Maka pelatihan yang kita berikan kepada kedua forum tersebut juga tidak sama. Nah, kemudian mengenai forum pengurangan bencana, di sana kami masukkan juga unsur Babinsa dan Babin Kamtibmas, kemudian unsur tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, mereka bekerja, forum pengurangan risiko bencana tadi bekerja untuk mengurangi risiko kalau bencana terjadi di desa tersebut. Bencana apa saja, termasuk kebakaran hutan dan sebagainya. Bagaimana cara kerja mereka? Adalah mereka melakukan pelatihan, mereka menularkan pengetahuan ke warga sekitarnya
ya, bagaimana untuk mencegah bencana dan apa yang harus mereka perbuat ketika bencana terjadi dan kepada siapa mereka harus berhubungan ketika bencana terjadi. Nah, di samping itu juga mereka berlatih untuk meningkatkan partisipasi mereka sendiri, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu penyebaran informasi, ya, penyebaran informasi dimaksud di sini, ya, seperti sekarang ini seperti yang Pak Moderator katakan tadi, sekarang sudah mulai kering di Jambi. Nah, berkaitan dengan itu, kami sebarkan lagi informasi tentang maklumat Forkopimda yang telah dikeluarkan sejak tahun 2016. Kami sebarkan lagi, kami gugah lagi masyarakat untuk mengingat itu. Bagaimana kita menghadapi bencana, khususnya karhutla ini. Kemudian pada saat-saat ini, Gubernur Jambi, ya, Bapak Farul Umar juga telah menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Jambi menghadapi kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2020 yang baru lalu, Bapak Kapolda Jambi juga sudah membuat maklumat, ya, tentang larangan melakukan pembakaran terhadap hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Nah, ini yang kami sebarkan melalui jejaring komunikasi kami, forum relawan penanggulangan bencana di tingkat desa. Di samping itu juga melalui sekolah-sekolah siaga bencana yang telah kami bentuk dari beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, kami punya forum WhatsApp group. Nah, melalui itulah kami sebarkan. Kemudian juga kami juga menyebarkan tentang informasi kondisi cuaca, curah hujan, perakiraan kemarau dan hotspot dan sebagainya. Dan oleh karena memang saat ini di Provinsi Jambi berdasarkan perakiraan dari BMKG memang sudah harusnya sudah memasuki siaga darurat karena sudah masuk musim kemarau. Maka sejak tanggal 18 Mei bulan yang lalu kami sudah melakukan video conference seperti kita ini, ya, yang diikuti oleh Polda Jambi, Korem, Kehutanan, kemudian 8 BPBD kabupaten yang rawan karhutla selama ini. Nah, tujuannya adalah untuk menyiapkan, menggalang kesiagaan kita menghadapi karhutla yang mungkin akan terjadi. Memang berdasarkan perakiraan yang disampaikan oleh BMKG bahwa tahun ini kemarau di Jambi tidak sekering tahun 2019, namun demikian kita harus tetap waspada. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari rapat kesiapsiagaan teknis tersebut, maka Gubernur, seperti yang kami katakan tadi, pada sejatinya kami kan ini kan tidak punya masyarakat, tidak punya wilayah, nah, yang punya rakyat, punya wilayah sejatinya adalah kabupaten kota, maka Gubernur menyurati bupati, ya, yang untuk mengantisipasi karhutla, yang beberapa kegiatan yang harus segera dilaksanakan adalah memetakan wilayah yang berpotensi terjadinya karhutla. Kemudian menyiapkan sarpras penanganan karhutla, menyiapkan tim reaksi cepat dan relawan penanggulangan bencana, melakukan pemantauan dan deteksi dini kebakaran hutan lahan, kemudian mengaktifkan posko utama dan posko lapangan. Selanjutnya melaksanakan rapat kesiapsiagaan dengan stakeholder terkait di tingkat kabupaten kota. Kemudian mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD dengan melibatkan TNI dan Polri. Nah, selama ini juga TNI dan Polri adalah mitra kita yang terdepan. Kemudian mengalokasikan anggaran penanggulangan karhutla melalui APBD kabupaten. Kemudian membuat pernyataan status siaga darurat. Nah, mengenai status siaga darurat, saat ini sudah ada 3 kabupaten yang sudah menyatakan siaga darurat bencana karhutla, yaitu Tanjung Jabung Barat, kemudian Muara Jambi, kemudian Batanghari. Kemudian 3 kabupaten yang sedang dalam proses, yaitu Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Merangin. Selanjutnya dengan dinyatakannya status oleh ketiga kabupaten, kemudian kita di provinsi juga sudah menyatakan status, karena begitu 2 atau lebih kabupaten kota sudah menyatakan status siaga darurat, maka provinsi juga harus menyatakan status siaga darurat, ya. Kemudian status siaga darurat provinsi sudah kita dinyatakan ditandatangani dengan putusan Gubernur nomor 0532 yang berlangsung selama 90 hari, yaitu dari tanggal 29 Juni
sampai 26 September tahun 2020. Selanjutnya, dalam surat gubernur yang saya sampaikan tadi, juga kita menyurati pelaku usaha perkebunan, karena mereka harus menyiapkan satpras sesuai aturan yang ada. Nah, mengenai konsep operasi bagaimana kita menangani karhutla tahun ini ya, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang pertama, aktivasi posko, kemudian penunjukan insiden commander, kemudian melakukan apel siaga, memantau hotspot, ya, melalui satelit NOAA, MODIS, dan Aquaterra, kemudian tetap memantau kualitas udara dari BLHD, kemudian pemantauan jarak pandang nanti di bandara, kemudian pemantauan kondisi cuaca, pelayanan kesehatan oleh dinas kesehatan jika terjadi akibat daripada asap yang mungkin mengganggu kesehatan masyarakat. Kemudian patroli gabungan ya. Selanjutnya operasi pemadaman darat yang dimotori oleh Satgas, kemudian Manggala Agni. Selanjutnya operasi udara melalui bom air kerjasama dengan BNPB, penegakan hukum, dan mungkin juga dalam hal ini jika diperlukan teknologi modifikasi cuaca. Kemudian kalau kebijakan dalam menghadapi karhutla tahun ini, ya, yang pertama pemadaman titik api, segera memadamkan titik api. Kemudian penanggulangan bahaya akibat asap, ya. Selanjutnya jika memang ekstrim, maka kita harus mengadakan TMC, kita akan menghubungi BPPT, kemudian TNI Polri merupakan mitra yang akan kita bekerja sama. Nah, kemudian strateginya adalah mengaktifkan posko, kemudian bupati atau wali kota sesuai kewenangannya langsung menyatakan status siaga darurat, kemudian memanfaatkan teknologi tepat guna, kemudian melakukan koordinasi, evaluasi, dan sebagainya. Jadi pada intinya strategi yang kami lakukan sebenarnya adalah titik beratnya pada pencegahan, kemudian menjalin sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait dalam suatu sistem yang disebut pentahelik, ya, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, kemudian akademisi, dan media. Kira-kira demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai strategi kami menghadapi kebakaran hutan lahan dan gambut yang mungkin terjadi tahun ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf, kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Kayan. Saya kira kalau kita mendengarkan kesiapan dari BPBD Provinsi Jambi dan strategi yang sudah disiapkan pula, rasanya cukup membesarkan hati untuk menghadapi kekeringan ini. Untuk selanjutnya, kami akan mempersilahkan Pak Ahmad Bestari, SHMH, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, untuk menyampaikan